setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Zara kayaknya beda ya. Kenapa? Masya Allah. Gimana? Apakah sudah menemukan pilihan yang terbaik? Ih, kepo deh Mas Bedu, apaan sih ngomongnya? Itu kan ini Apa? maksudnya buat jodoh buat kamu. Oh jodoh. Hai. Kamu belum punya kan? Ngapa dia yang girang banget ya? Ya Allah. Jangan lupa seleksi, kemudian resepsi. Masya Allah, amin. Doain aja Mas Bedu. Doain aja ya, doain aja ya. Kita berdoa. Udah ada belum? Pasti kayaknya pilihan Zara nih pasti pilihan yang terbaik dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pokoknya minta doanya aja Mas Bedu. Udah ada tapi? Insya Allah. Ada. Insya Allah. Insya Allah ada apa insya Allah nggak ada? Insya Allah aja dulu. Emang Zara kriterianya kayak gimana sih Zara? Kriterianya Mas Bedu, yang penting soleh lah. Yang soleh. Dulu punya tetangga namanya Pak Soleh, mau? Jangan gitu dong. Soleh itu anak-anak Nabawi di soleh-soleh. Masya Allah, mohon maaf, sold out. Udah sold out. Tapi kan dia soleh. Ya. Walaupun sold out tapi soleh. Macam-macam nih. Waalaikumsalam. Ah. Iya, hejo. Hejo. Betul, Koneng. Anyak-anyak, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Seger ya, Bedu? Seger mah. Alhamdulillah. Kuning, hijau. Hejo. Hejo, hejo. Baju pilihan terbaik nih mah. Ada yang mau kredit? Nah, Inilah yang terbaik saat ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ketawa aja. Kenapa ketawa aja Zahra? Mas Bedu mah dari tadi nih. Ngetawain Zahra apa ngetawain Bedu? Zara mah. Jadi Bedu Zara, ngetawain Zahra, Zahra ngetawain Bedu. Bedu ketawain Zara, Zara ketawain pilihannya. Logo gitu. Apa yang dia pilih atau siapa yang dia pilih? Siapa sebenarnya? Bedu tanya kan. Siapa? Apakah Zara sudah mendapatkan pilihan yang terbaik untuk pendampingnya? Oh, belum tahu. Zara bilang, insya Allah ada. Mm-mm. Tapi apa yang terbaik kata Zahra? Nah, insya Allah yang terbaik dari Allah maunya, mah pilihan terbaik dari Allah maunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pilihan yang Terbaik. siapapun kita yang hidup di alam dunia, di dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan saat ini, siapapun pasti pengen mendapatkan yang terbaik. Hidup ini selalu ada dua pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahakuasaannya, dengan kemahaagungannya,
selalu ada orang yang bertolak belakang. Ada lelaki, ada perempuan. Ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore, ada hujan, ada kemarau, ada senang, ada susah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tentu kita semuanya pengen yang terbaik. Hidup pengen yang terbaik. Punya suami pengen yang terbaik. Terbaik, mah. Punya istri pengen yang terbaik. Baik. Punya anak pengen yang terbaik. Punya keluarga pengen yang terbaik. Semuanya pengen yang terbaik. Bagaimana caranya? Sementara kita hanya makhluk. Allah adalah Khalik yang menciptakan, kita yang diciptakan. Artinya kita wajib mengikuti petunjuk yang telah menciptakan kita biar tidak salah jalan. Contoh, kalau kita beli mobil merek anu, dari pabriknya dikasih buku panduan, mempergunakan mobilnya begini, ganti olinya sekian bulan sekali, sekian kilometer sekali, dan seterusnya. Kita beli perabotan, kulkas, mesin cuci, itu ada buku panduannya. Kita, mana panduan kita? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk. Beda. Penjelasan petunjuk. Pembeda. Ini yang harus kita kaji. Ya, mah. Makanya Quran bukan hanya dibaca, ditadaburkan. Dibaca, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan dalam hidup, jadi kita nggak salah. Ternyata tidak cukup Quran, sunnah Rasul. Karena yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, Nabi besar kita Muhammad SAW. Bagaimana Rasul mengajarkan? Suatu ketika ada seorang sahabat bingung banget. Sahabat ini bingung kayak orang. Barangkali kalau kita mah balahak, polohok, bengong. Linglung ya, linglung ya. Kayak orang linglung. Ya. Rasul bilang, ada apa kamu? Saya bingung ya Rasulullah. Ambil wudhu, sembahyang sunat 2 rakaat. Lalu orang tadi mengambil wudhu, sembahyang sunat 2 rakaat. Habis itu Rasul perintahkan dia berdoa. Mohon yang terbaik langkah yang harus kami jalani. Artinya apa? Islam mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, sebagai yang mengaku beragama Islam, kalau ada masalah yang membingungkan hati, yang merisaukan hati, yang membuat kita galau, berwudu langsung sembahyang 2 rakaat. Namanya sembahyang istikharah. Istikharah itu pilihan. Tidak hanya bingung dalam jodoh misalnya Zahra. Iya, mah. Satu ganteng tapi rada BODO. Ah, Yang satu jelek tapi pinter, cerdas. Milih yang mana? Yang pinter, mah. Zahra bingung. Masa Allah sembahyang istikharah. Nanti Allah berikan pilihan mana yang terbaik. ya pinter. Misalnya, Siapa? selesai kuliah, udah diwisuda, ngelamar kerjaan, ngelamar. Anak-anak sekarang kalau mamah lihat, ngelamarnya banyak. Banyak banget. Misalnya 3 diterima. Tidak mungkin kan badan kita cuma 1. Diambil ya bang. Masa 3-3 diambil. Minta kepada Allah sembahyang istikharah 2 rakaat. Minta mana yang terbaik, yang barokah buat hidup saya, dunia saya, agama saya, akhirat saya. Itu yang kita minta sama Allah. Nah, ini segalanya serahkan kepada Allah. Karena apa? Tidak semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kami sangat menyukai dan mencintainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Jadi ketika kita sembahyang istikharah, mohon sama Allah, ya Allah, berikan yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Salah Zahra kalau bilang, ya Allah, dekatkan dia sama saya. Ya Allah, bukakan hatinya biar mencintai saya. Ya Allah, biar dia buru-buru ngelamar saya. Maksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi minta kalau dia baik untuk saya, dekatkan ya Allah. Kalau dia bisa menyelamkan dunia akhirat saya, dekatkan buat saya ya Allah. Amin. Kalau buruk tolong jauhkan dari saya. Itu doa kita. Minta yang terbaik untuk saya, bukan kata saya.
Nanti Zara cari lagi yang lain, kan ada pilihan baru istiqoroh. Bandingkan. Kalau cuma atu, Enggak. boleh juga kalau atu. Baiknya buat saya, Nah, buruknya itu dia. buat saya, begitu. Gitu ya, Mah. Atau menjadi yang ini, apa yang anu Mama, Salah. Mama. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Iya. Jelaskan bagaimana ini bisa menjadi pilihan yang terbaik. Terbaik bukan kata kita, tapi terbaik menurut Allah ya. Untuk Betul. kita ya Pak. Terbaik untuk kita, bukan terbaik kata kita. Ya. Oke, baik setelah ini kita akan kembali lanjutkan lagi. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Masya Allah. Jadi harus istiharoh. Iya, Mah. Mohon sama Allah tunjukkan yang terbaik untuk saya. Tapi yang namanya jawabannya ada berbagai ulama mengatakan. Yang pertama feeling. Hati kita menyatakan dia yang terbaik. Sudah dicondongkan oleh Allah, inilah yang terbaik. Kayak macam gini, kita ketemu orang. Kayaknya dia jodoh saya. Sudah feeling kan? Ya. Itu. Karena hati kita bersih. Yang kedua, boleh jadi dari kabar seseorang. Ya. Keluarga dia mah baik, masya Allah orang tuanya juga begini. Atau ada kabar, hati-hati keluarga dia mah begini, apalagi orangnya. Ya. Tapi biasanya orang kalau sudah jatuh cinta membutakan segala-galanya. Ah, ya itu betul. Buka lisai ini yukmi wa yusimu. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan kau buta dan kau tuli. Orang ngomong bagaimana, emaknya bilang jangan sama dia. Kurang baik, orang tuanya begitu, dianya juga apalagi begini tukang begini bukan. Halah mama demi cinta aku rela meninggalkan segalanya. Kalau orang sudah mengatakan begitu, ibunya yang mengandung sampai melahirkan, menyusui, menyayangi, ngurusin dia sakit sampai begadang-begadang, rela ditinggalkan demi cinta sama laki-laki tadi, masya Allah. Masya Allah. Harusnya orang tadi pun berpikir, ini perempuan tidak baik, bisa juga dia ditinggalkan. Iya. Yang ketemu sudah dewasa. Makanya ada kabar dari orang. Nah, yang ketiga ini yang tidak benar kata agama. Ada yang bilang melalui mimpi. Kenapa mimpi itu ada mimpi dari Allah? Mimpi dari Allah. Ada mimpi boleh jadi karena dia dari diri sendiri melamun atau dari setan. Mimpi yang dari Allah itu yang benar. Makanya Rasul menganjurkan sebelum kita tidur baca Al-Fatihah. Kulhu, palak, binas. Kemudian berdoa sama Allah punya wudhu. Insya Allah yang kita impiin itu yang benar. Tapi tidak sedikit ngedengerin musik. Ya. TikTokan dan seterusnya misalnya. Iya, Mah. Masya Allah itu kadang-kadang mimpinya dari setan. Mimpi dari setan. Ada juga orang Jawa bilang namanya kesengsem. Tahu kesengsem? Kesengsem. Nih orang Jawa nih tahu kesengsem. Misalnya melihat sesuatu. Membayangkan sesuatu, tidur keimpian, itu kesengsem, kepikiran terbawa tidur. Bawa mimpi ya. Makanya yang tadi, mana yang kita yakini yang terbaik buat kita. Namun Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhani abdi wa ana mauhina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Kalau mereka mengira apa yang mereka inginkan diberikan olehku dengan yakin aku berikan nih. Kalau mereka ragu-ragu, aku pun ragu-ragu. Ragu-ragu. Kalau mereka meminta kepadaku tidak yakin, nggak bakal dikabul, Allah pun tidak akan mengabulkan. Makanya keyakinan hati ini yang menentukan kita. Insya Allah inilah yang terbaik. Dengan istiharoh yang pertama, kita tidak akan salah pilih. Salah pilih. Iya. Yang kedua, pilihan kita sudah dapat petunjuk hidayah dari Allah. Masya Allah. Yang ketiga, tidak ragu-ragu dalam melangkah karena Allah memberikan petunjuk. Inilah yang terbaik buat kamu. Yang keempat, mantap hati kita dengan apa yang kita tuju. Tujuannya libtigha'i mardotillah, atas petunjuk Allah. Makanya perbanyak istiharoh. Tadi Zahra nanya. Iya, Mah. Waktu iklan. Kata Zahra gini. Mama, kalau mau minta jodoh doang ya nama istiharoh. Tidak sayang. Istiharoh itu tiap langkah yang akan kita lakukan. Mohon sama Allah, baikkah untuk saya?
melakukan ini burukkah untuk saya? Oh, dalam segala Kalau hal. banyak manfaatnya, dekatkan saya dengan dia. Dengan kerjaan tadi. Dengan apa yang saya lakukan ini di depan ini. Tapi kalau buruk untuk saya, keluarga saya, agama saya, akhirat saya, tolong hindarkan dari semuanya. Itu yang kita minta sama Allah Zahra. Jadi untuk ketika pilihan yang kita- terbaik. Di Pilihan dunia yang ini. terbaik. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu yang baik buat kamu, kamu tidak tahu apapun. Makanya kalau kita membenci seseorang, jangan berlebihan. Boleh jadi suatu saat mencintainya. Kalau mencintai seseorang jangan berlebihan. Boleh jadi suatu saat akan membencinya. Nah, Mah, jadi ketika apapun yang akan kita ambil sebagai sebuah keputusan, kita kalau bisa istikharah ya, Pak ya, agar tidak salah dalam Bukan kalau bisa, usahakan. Usahakan. Nah, kalau bisa mah mau nggak mau, usahakan, bergerak, berusaha untuk istikharah biar Allah berikan keputusan yang terbaik untuk saya. Agar kita tidak salah berusaha langkah. untuk istikharah. Berusaha. Bukan kalau bisa Iya. salah. Agar kita Kalau tidak bisa mah salah langkah. ngegampangin. Iya benar-benar. Misal- Usahakan Untuk istikharah dulu. agar tidak salah langkah. Nah, karena itu terbaik petunjuk Allah. Mah, kan mohon maaf nih, Zahra mungkin juga sebagian besar jamaah ada yang belum tahu Mah, tata cara sholat istiqoroh itu seperti apa tuh Mah? Sholat istikharah itu 2 rakaat. Usolli sunatan istikharah rakaataini mustaqbilal kiblati ada nilai ta'ala Allahu akbar. Baca takbiratul ihram, Al-Fatihah. Boleh rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua habis Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Atau surat yang lain silahkan. Kan. Ya karena yang penting Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Sementara surat yang lain hukumnya adalah sunat. Sunnah. Walaupun tidak dibaca tidak masalah. Yang penting Al-Fatihahnya rukunnya. Tapi kapan mau dapat pahala sunatnya? Iya Mah. Kalau sholat tidak membaca sholat dalam selesai Al-Fatihah. Jadi caranya sama, gerakannya sama, yang membedakan hanya niatnya Niatnya. saja. Kalau- Kapan dilakukannya? Nah, kapan Boleh. itu? Nah, kapan? Kapanpun, pagi, sore, siang, malam, hanya jangan dalam waktu yang dilarang sholat. Kapan waktu yang dilarang sholat? Yang pertama setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Terbit matahari ada sembahyang suruh. Habis terbit matahari sampai datang waktu duha, kurang lebih jam 7-an. Iya. Pas istiwa. Istiwa itu tengah hari bolong. Ya. Yang bolongnya sebelah mana Mama nggak tahu. Kalau di Ciamis yang tengah hari bolong namanya panas nong toreng. Oh, toreng. Catat nong toreng. Nong toreng. Kenapa disebut nong toreng? Kita berdiri nggak ada bayangan sama sekali. Oh. Itu tidak boleh Karena- kita sholat. Matahari tepat di atas kepala Mulai kita, sholat gitu. itu ketika sudah ada bayangan dari benda yang menjadi bayang-bayang. Oke. Kemudian yang nomor 4 terakhir, jangan kita mengerjakan sholat setelah sembahyang asar. Silahkan istikharah di waktu yang bukan 4 saya sebutkan. Masya Allah. Dengan lebih amannya habis isya lah ya, Pak ya. Iya. Kapan aja lu habis Kapan isya aja bisa. doang. Oh siang sibuk ya? Iya, kan banyak waktu-waktu yang Iya silahkan. takutnya lupa takutnya lupa ternyata dia sholat di waktu yang dilarang. Ya kali. Allah, lu kalau nyari duit kagak lupa, sholat lupa. Beduh, dunia mulu dipikirin. Oke, baiklah. Kalau begitu, Mas Bedu tenang. Ya. Kalau Mas Bedu bisa lupa, kalau yang ini nih jamaah nggak bakal lupa untuk menyapa jamaah. Ya. Pesan-pesan yang melewat berikut ini. Tapi ini jamaah, setelah ini tetap bersama kami karena Mama Dede akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Instagram di @rumahmamadede_tv1 dan juga dari jamaah yang ada di studio. Penasaran seperti apa? Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkat. Insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah. Itu Zara baru tahu banget loh Mas Bedu mengenai tata cara sholat Sholat istiqoroh yang baru istiqoroh. sama Gampang kasih tahu. Iya mah. Cuma 2 rakaat, beda aja usolli doang. Kirain cuman boleh tuh di waktu-waktu qiyamul lail doang gitu mah. Oh enggak, mau pagi, siang, sore, malam. Jangan kayak dia, isya doang.
bisa dong. Siang juga bisa. Habis Isya takutnya kan karena banyak waktu yang dilarang ya, Mas. Istiqoroh buat apa sih Mas Bedu? Bela diri dia. Sama Istiqoroh juga udah buat umur. Oh. Naon? Nih, Instagram nih mah. Sok. Dari Nugroho Hadi Nuno. Nugroho Hadi Nuno. Nah, assalamualaikum mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadi Nuno. Saya ridho dan ikhlas dengan pilihan Allah. Tapi apakah pilihan Allah suatu saat akan mengijabah keinginan saya mah? Dan apa tandanya kalau menjawab keinginan saya itu mah? Mohon penjelasannya mah. Allah tahu yang terbaik buat saya Nugroho. Apakah Allah yang mengijabah apa yang saya inginkan? Sekali lagi, tidak semua yang saya inginkan itu baik menurut Allah. Ya. Tadi udah saya katakan. Iya mah. Sesuatu yang kita benci boleh jadi buruk buat kita. Buruk. Sesuatu yang kita sukai, kita cintai boleh jadi baik buruk buat kita. Sesuatu yang kita benci boleh jadi buat kita. Jadi belum tentu Allah mengijabah apa yang Nugroho inginkan. Kalau itu buruk buat kita, nggak bisa kita memaksakan kehendak. Karena kita justru mohon sama Allah kalau berdoa, ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk saya ya Allah. Amin ya Allah. Bukan minta dia buat saya. Contoh, siapa yang pengen jadi orang kaya ngacung? Saya. Ya Allah, jadikan saya orang kaya. Apakah kalau menjadi orang kaya kita jadi orang benar? Nah. Siapa tahu makanya kita tidak diberikan kekayaan oleh Allah. Kalau kaya jadi orang sombong. Nauzubillah min zalik. Lupa sama keluarga. Ya Allah. Jadi orang pelit. Kemudian bahil. Astagfirullah. Merasa kekayaan milik saya. Kata Allah mendingan jangan dikasih kekayaan. Ah. Siapa tahu kalau dia bermohon pengen seorang pejabat. Jadi zolim. Tidak berbuat adil. Menindas orang yang di bawah. Kata Allah daripada dia nanti durhaka. Mendingan gak usah dikasih jabatan. Iya. Itulah makanya dengan istikharah. Minta yang terbaik untuk saya. Kenapa Allah berikan musibah? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Manusia diberikan musibah tujuannya dua. Kalau dia punya harapan, cita-cita, keinginan tidak dikabul, jangan putus asa. Kalau dia punya harapan, cita-cita dikabul, jangan sombong, gue gitu loh. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Yang wajib kita sadari, semua yang terjadi dengan diri kita udah takdir kita. Makanya semoga Allah menghindarkan diri kita semua dari sifat sombong dan bangga diri. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillah. Nama, untuk kita tahu itu adalah pilihan terbaik dari Allah untuk kita, apa Pak? Tanda-tandanya, Bang? Tandanya apa? Kita menjalannya dengan nyaman. Apa yang di dalam genggaman kita saat ini amanat dari Allah adalah keberkahan. Keberkahan. Keberkahan itu tumbuh dan tumbuh. Syaratnya mana? Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fahudadahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, aku buka pintu barokah dari langit, pintu barokah dari bumi. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, nauzubillah, azabku sangat pedih. Hidupnya barokah. Bukan soal jabatan, bukan soal kekayaan, bukan soal titel yang buat kita barokah, tapi karena iman dan ketakwaan. Jadilah kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Insya Allah hidup kita barokah. Kerjakan perintah Allah, hindarkan yang dilarang oleh Allah. Insya Allah kebarokahan datang kepada kita. Ya. Oke, amin, baik. Sekarang jamaah yang ada di sini mau bertanya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inayah. Inayah. Saya dari Istana Al-Quran Surah Asror. Oke, Inayah. Galau nih mah. Iya, Ya. ya. Bagaimana agar kita bisa menjadi hamba pilihan Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inayah. Inayah nanya. Bagaimanakah caranya
biar saya menjadi hamba yang dipilih oleh Allah. Masya Allah. Kita boleh jadi mengaku saya hambanya Allah. Nah. Tapi apakah Allah mengaku kita sebagai hamba? Nggak usah jauh. Iya, Ma. Kita kadang-kadang bangga dengan kenalan kita yang seorang yang terkenal. Status sosial kita. Kita bangga, itu kan saudara saya. Itu kan sepupuan saya. Kita mengakui dia, apakah dia mengakui kita? Nah, iya itu dia tuh, Bang. Mana tandanya? Kita lihat inayah. Bagaimana Allah berfirman yang namanya orang yang beriman kepada Allah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 5. Orang yang beriman, tandanya. Kalau tandanya ada, berarti kita adalah pilihan Allah. Diakui oleh Allah sebagai hambanya Allah. Yang pertama, beriman dengan yang gaib. Beriman dengan adanya Allah, malaikat. Ada yang namanya surga, neraka. Kan gaib semua belum kelihatan. Iya, Ma. Bersedekah dengan rezeki yang kita terima dari Allah. Lalu apa lagi? Orang tadi mendirikan sholat. Bersedekah dengan rezeki yang diterima dari Allah. Sebagiannya kita sedekahkan. Kemudian yang selanjutnya, orang tadi beriman dengan kitab yang Allah turunkan, Al-Quran dan kitab sebelumnya. Dan yang kelima, percaya dengan adanya alam akhirat. Apakah kita sudah meyakini lima-limanya? Mengimani, percaya dengan lima-limanya? Itulah tanda orang yang beriman. Artinya kalau kita mengaku saya hambanya Allah, saya pilihan Allah, saya orang yang beriman, apakah tandanya sudah ada dalam diri kita? Karena kita kebanyakan punten dalam tanda kutip mengaku saya hambanya Allah, saya dipilih oleh Allah oleh sebagai hamba yang baik, belum tentu Allah mengakui keberadaan kita. Ya. Makanya Quran tidak cukup hanya dibaca tapi ditadaburkan. Ini perkaranya. Itulah, Ma. Kebanyakan kita kadang-kadang berlomba baca Quran. Baca. Sehari sekian juz tapi nggak ngerti isinya. Akhirnya kelakuannya nggak sinkron dengan Al-Quran. Makanya sekali lagi yuk kita tadaburkan Al-Quran. Isinya diamalkan oleh hidup sehari-hari. Insya Allah kita adalah umat-umat hamba Allah, pilihannya Allah. Amin ya Inayah. rabbal alamin. Oke. Masya Allah. Silakan, Baik, silakan. kalau begitu Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma. Pastinya nih jamaah yang di studio masih penasaran. Ada pertanyaan yang mau diajukan kepada Mama, tapi tunggu dulu. Yang di rumah juga jangan kemana-mana ya. Kita masih akan menjawab pertanyaan dari Instagram @rumahmamadede_tv1 di tema pilihan terbaik. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Mama, Naon? masih ada nih Sok. pertanyaan dari Instagram mengenai pilihan terbaik. Ini dari Intan PS Huta Galung. Intan PS Huta Galung. Dia main PS mulu kali. Main PS mulu. Orang Medan nih, Ma. Ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Huta Galung. Saya pernah baca sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada beliau tentang ucapan sahabat Abu Dzar. Kemiskinan lebih aku sukai daripada kekayaan dan kondisi sakit lebih aku sukai daripada kondisi sehat. Adakah ini masuk dalam situasi dan keadaan pilihan terbaik Allah, Ma? Syukron. Iya. Dikatakan kemiskinan lebih aku sukai daripada kekayaan. Karena maaf, ujian dengan keburukan itu biasanya orang lulus dibandingkan dengan ujian kekayaan. Banyak yang lupa diri, banyak yang lupa kacang dengan kulitnya, banyak yang berubah jadi sombong. Tidak sedikit kita mendengar kabar, ya Allah dulu saya yang nyekolahin dia, saya yang nguliahin dia, udah sekarang kerja hebat, boro-boro ingat sama saya. Astagfirullah. Survei membuktikan dan ini nyata di masyarakat kita. Masya Allah, makanya inilah yang dikatakan dalam hadis tadi. Betul-betul
Rasul lebih baik aku miskin daripada kaya tapi menjadi orang sombong. Tapi kenyataan Rasulullah SAW bukan orang yang miskin. Buktinya waktu dia menikah dengan Siti Khadijah pun onta yang dia bawa 20 ekor onta yang bagus-bagus. Sebagai mahar ya. Mahal-mahal. Itu sebagai mahar beliau. Artinya beliau orang kaya. Tapi tidak sombong dengan kekayaan yang beliau miliki. Masya Allah, inilah yang harus kita contoh. Iya. Jadi jangan sombong dengan apa yang genggaman kita. Wajib sadar hakikatnya semua adalah milik Allah. Bukankah kita waktu lahir tidak punya apa-apa? Gak punya mah? Sekarang-sekarangnya punya. Mati dibawa enggak? Enggak. Mau nggak mau, wasiat nggak wasiat, otomatis milik ahli waris. Nah, Kita lahir tidak bisa apa-apa, sekarang bisa segalanya. Mati bisa apa? Mandi aja dimandiin, iya. bungkus aja dibungkusin. Iya. Waktu kita lahir ke alam dunia bukan siapa-siapa. Sekarang Badu, wah, orang hebat. Masya Allah. Jahra, Agus Nabawi, orang hebat. Mati cuma jadi almarhum. Apa yang dibanggakan? Itu biar kita sadar dan jauh daripada kesombongan. Begitu hadis Nabi maksudnya seperti itu. Iya, jadi jangan sampai sombong. Mas. Ya, hindarkan kesombongan. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Rika, dari Istana Al-Quran Sirol Asror. Istana Al-Quran. Galau nih mah, Iya, Ada apa Rika? bagaimana caranya agar kita dapat memilih jodoh terbaik? Masya Allah. Masya Allah Rika, saya yakin siapapun pengen yang terbaik. Yang namanya yang terbaik bukan yang terbaik kata saya, tapi yang terbaik kata agama. Saya. Masya Allah. Dalam agama kita dikatakan ini yang baik, ini yang buruk. Caranya di mana? Di Al-Quran dikatakan yang disebut dengan Al-Furqan. Siapa yang mendapatkan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hei orang yang beriman, siapa yang bertakwa kepada aku berikan Al-Furqan. Pembeda yang baik dan yang buruk, Rika. Allah berikan batin kita bersih sebersih-bersihnya. Hati yang bersih bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita akan berbicara. Ketika mendengar orang ngomong kotor, begitu amat ngomongnya ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita begitu. Itu hati kita murni, bersih, dapat hidayah dari Allah, Rika. Jadi kalau ada orang ngomong baik, Masya Allah dia baik banget. Masya Allah. Itu pilihan kita. Batin kita tidak bisa dibohongi. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana membedakan yang baik dan yang buruk? Rasul pun bersabda, Rika, kalau engkau melakukannya, engkau merasa tenang dan tentram, itu kebaikan. Tapi kalau engkau melakukannya resah dan gelisah, galau hatimu, itu keburukan. Batin ini yang menjawab apa yang kita lakukan. Rika. Begitu. Rika. Begitu Rika. Atau Rika mungkin bisa latihan menjodohkan soal dengan jawaban. Nanti bisa tahu mana jawaban yang cocok untuk soal ini gitu. Menjodohkan itu kayak ulangan zaman dulu ya. Itulah pilihan. Iya, pilihan menjodohkan. A, B, C. A, B, C. Lagi ujian SNMPTN, wah apa nih jawabannya? Sholat istiqoroh dulu. Nggak gitu juga. Bukan di situ kali. Baik, Jara silakan. Ya. Wah, Masya Allah, Mama. Terima kasih banyak ya, Mah. Ya. Hari ini nasihatnya luar biasa, jamaah. Alhamdulillah. Setiap hari kita tentunya mendapatkan ilmu baru dari Mama, termasuk hari ini mengenai pilihan terbaik. Tadi Mama juga sudah katakan, pilihan terbaik itu bukan kata kita, tapi kata Allah. Berdoanya jangan minta sesuai dengan keinginan kita, tapi yang terbaik bagi Allah yang ingin Allah berikan untuk kita. Jangan lupa untuk sholat istiqoroh, untuk apapun pilihannya, baik itu jodoh, pekerjaan, ataupun tindakan, atau mungkin hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Jangan lupa juga untuk terus berdoa ya. Silakan Mah, kita tutup dengan doa. Pemirsa, anak-anakku sekalian, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada insya Allah kami kerjakan
segala perintah-Mu. Kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, tentu saja kami sebagai manusia yang beriman ingin apapun yang kami lakukan yang terbaik, tentu yang terbaik untuk-Mu ya Allah, yang terbaik menurut-Mu ya Allah, dan Engkau berikan kepada kami hidayah, Engkau berikan kepada kami acuan Al-Quran dan sunnah daripada Rasul-Mu ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepada-Mu ya Allah agar kami mengkaji, mempelajari isi Al-Quran dan sunnah daripada Rasul-Mu ya Allah. Tanamkan dalam dada kami mana yang terbaik yang harus kami ambil langkah kami ya Allah. Tanamkan dalam dada kami agar kami selalu melakukan yang terbaik menurut-Mu ya Allah, yang bisa menyelamatkan kami dunia sampai akhirat-Mu ya Allah. Kami pun bermohon kepada-Mu ya Allah, seandainya suatu saat kami melangkah ke langkah yang tidak baik oleh-Mu ya Allah, langkah yang tidak baik menurut-Mu ya Allah, kami bermohon tolong luruskan langkah kami di jalan-Mu yang benar, tentu dengan bimbingan dari-Mu ya Allah, tuntunan dari-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama Mas Bidu. Anda Bawi terima kasih. Dan terima kasih jamaah yang sudah hadir di rumah Mama Dede secara langsung ke studio rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.